Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semuanya, kalian semuanya sekeluarga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang kisah teladan Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran. Oke, sebelum kita mulai, agar Allah berikan keberkahan dalam kegiatan kita ini, mari kita buka pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah anak-anak menyaksikan, mengikuti video pembelajaran ini, diharapkan anak-anak akan bisa memahami tentang kisah Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah anak-anak bisa meneladani perilaku Nabi Isa alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari melalui kisah ini. Nah, oke, kita akan mulai. Anak-anak semuanya, Nabi Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel dengan membawa kitab Injil yang tentunya diturunkan sebelum Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa disebut dengan 4 panggilan. Ada yang yaitu Isa putra Maryam atau putra Maryam, dan Al-Masih. Ibunya adalah seorang yang sangat dimuliakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 42 disebutkan, wa qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu ya. Nah, Maryam, ibu Nabi Isa, ini telah menempuh satu ujian yang amat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dipilih untuk melahirkan seorang nabi dengan tanpa disentuh oleh seseorang laki-laki. Dia adalah seorang wanita yang suci ya. Nah, ini di antara tanda kekuasaan Allah. Nah, bagaimana proses kelahiran Nabi Isa? Mari kita ikuti. Nah, kelahiran Nabi Isa alaihissalam ini merupakan suatu mukjizat, mukjizat yang sangat besar karena dilahirkan tanpa bapak. Kisahnya diceritakan dalam Al-Quran. Ceritanya dimulai dari kunjungan malaikat kepada Maryam atas perintah Allah. Ketika itu malaikat menyerupai manusia. Kemunculan malaikat membuat Maryam menjadi takut. Lalu di dalam Quran surah Maryam ayat 18 ayat 19 jelaskan ya. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Dia Maryam berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Kemudian qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Dia Jibril berkata, malaikat Jibril, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhan untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Nah, ini pada ayat yang lain diceritakan ya, bahwa malaikat yang datang itu telah memberi nama kepada putra yang akan dilahirkan. Nama itu adalah pemberian dari Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 45 ya. إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا
wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Maka lahirlah Isa putra Maryam lebih 600 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Allah membuat Nabi Isa dan ibunya ini sebagai satu tanda bagi manusia, yaitu tanda untuk menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 50. Nah, Allah juga menyatakan bahwa Nabi Isa adalah seperti Adam. Walaupun Adam diwujudkan dari tanpa ibu dan tanpa ayah, kesamaan mereka berdua adalah pada ciptaan. Keduanya diciptakan dari tanah. Sebagaimana dalam Quran surah Ali Imran ayat 59 disebutkan, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa mereka adalah manusia biasa. Karena semua manusia diciptakan dari tanah. Nah ini. Nah, bagaimana kerasulan dan kenabian Isa alaihissalam? Mari kita ikuti. Nah, Isa alaihissalam adalah seorang nabi dan juga seorang rasul. Beliau dan beberapa orang rasul ini telah disebutkan, telah dilebihkan oleh Allah daripada rasul-rasul yang lain. Sebagaimana di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 253 disebutkan ya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat, dan kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Ini seorang nabi dan juga seorang rasul. Nah, namun begitu manusia dilarang, kita semua dilarang oleh Allah untuk membeda-bedakan antara para rasul dan nabi. Sebagaimana dalam Quran surah ayat Al-Baqarah ayat 136 ini, yang artinya adalah, katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isa, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seseorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Nah ini, apa akibat jika membeda-bedakan para nabi dan rasul ini? Akibatnya adalah, akibat membeda-bedakan nabi dan rasul dapat dilihat pada hari ini, yaitu Nabi Isa dipercaya oleh sebagian pihak sebagai Tuhan atau anak Tuhan, dan Nabi Muhammad dianggap sebagai Tuhan yang pernah membuat hukum agama ini. Ini larangan membeda-bedakan. Nah, bagaimana ajaran Nabi Isa alaihissalam ya? Karena Isa alaihissalam adalah seorang nabi, beliau diberi oleh Allah sebuah kitab ya. Karena Isa adalah seorang nabi, beliau diberi kitab.
Injil yang mengandung petunjuk dan cahaya untuk menjadi pegangan bagi Bani Israel. Beliau menyuruh Bani Israel untuk apa? Untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati Injil dan membenarkan kitab Taurat yang diturunkan sebelumnya. Ini ada di dalam Al-Qur'an ya. Surah Al-Maidah ayat 46 dan Al-Maidah ayat 177 ya. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Nah ini. Dan dalam ayat 117 disebutkan ya, aku tidak mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah. Nah ini, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka. Nah ini ya, ini ajaran Nabi Isa adalah mengajak umat manusia pada zamannya adalah untuk menyembah pada Allah saja dan mentaati ajaran. Nah ini. Nah ketika Nabi Isa alaihissalam diutus nih, pada waktu itu manusia sedang berselisih ya, berbeda pendapat ya. Maka kedatangan Nabi Isa alaihissalam adalah untuk memperjelas apa yang diperselisihkan itu. Sebagaimana dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 63 disebutkan ya. Walamma jaa Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmati wa li ubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fihi wattaqullaha wa ati'un. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Dan bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Nah, itu perbedaan pendapat, perselisihan. Kedatangannya adalah untuk menjelaskan, memperjelas apa yang diperselisihkan itu. Nabi Isa juga memberitahu ya, tentang kedatangan seorang Rasul sesudah beliau yang namanya akan dipuji. Ayat ini dalam surah As-Saff ayat 6 itu mengisahkan berikutnya. Wa qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Nah, ini anak-anak, bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah seorang Rasul yang kedatangannya adalah untuk memberitahukan ya, untuk membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira akan datangnya seorang Rasul yang bernama Ahmad, yaitu Nabi Muhammad. Itu dikabarkan. Nah, Nabi Isa alaihissalam juga punya pengikut setia ya. Siapakah mereka? Seperti Nabi dan Rasul yang lain ya, anak-anak. Nabi Isa alaihissalam ini juga mempunyai pengikut-pengikut yang setia dan juga yang tidak setia atau yang menentang ya. Nah, pengikut-pengikut yang setia, yang beriman kepada Allah, kepadanya, mereka itulah orang-orang Muslim. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Maidah ayat 111 disebutkan, wa id auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna wasyhad bi annana muslimun. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul bahwa kami adalah orang-orang berserah diri atau Muslim. Nah, pengikut-pengikut yang setia Nabi Isa alaihissalam pula yang akan menjadi penolong agama Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 152 ini ya, sebutkan,
Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah wasyhad bi anna muslimun. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, sahabat setianya, menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Nah, begitu pula ya, bagi kita orang-orang beriman, pengikut setia nabi-nabi yang lain, Nabi Muhammad SAW, semuanya menjadi penolong Allah. Sebagaimana firman-Nya ini ya, yang artinya dalam surah As-Saff ayat 14, wahai orang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah. Sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong agama Allah. Ini juga berlaku untuk kita, umat Rasulullah Muhammad SAW, yaitu jadilah engkau penolong agama Allah. Walaupun pengikut Nabi saya setia, walaupun begitu ya, pengikut-pengikutnya ini tentunya memerlukan bukti ya, untuk menguatkan kebenarannya dan supaya hati mereka jadi tentram ya. Nah, kisahnya ceritakan dalam surah Al-Maidah ayat 112 sampai 114. Dan ingatlah ketika pengikut Isa yang setia berkata, wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab ya, bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa Engkau telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Kaum Hawari atau pengikut setia pun ini untuk memerlukan bukti sampai-sampai minta kepada Nabi Isa hidangan dari langit. Akhirnya Allah mengabulkan permintaannya. Hidangan yang turun dari langit menjadi satu tanda mukjizat Nabi Isa alaihissalam ya. Dan ini pula menjadi nama salah satu surah dalam Al-Quran, itu surah Al-Maidah. Nah, apa mukjizat Nabi Isa alaihissalam? Kita akan coba dalami. Nah, selain hidangan tadi ya, ini tentang mukjizat Nabi Isa alaihissalam diceritakan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 110 ini ya, yang artinya ya, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku padamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya lalu menjadikan seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku, dan seterusnya. Jadi mukjizat Nabi Isa sebagaimana dijelaskan ya dalam ayat tadi ya dan ayat sebelumnya, bahwa Nabi Isa diberi mukjizat oleh Allah, yaitu apa? Yang pertama adalah kelahiran yang luar biasa tanpa seorang ayah. Dalam mukjizat yang pertama menunjukkan kekuasaan Allah. Yang kedua adalah menurunkan hidangan dari langit, ketika bisa berbicara kepada manusia saat masih bayi atau dalam buayan. Yang keempat adalah membentuk burung dari tanah liat lalu menghidupkan. Yang kelima, mampu menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Yang keenam adalah mampu menyembuhkan orang yang sakit kusta. Yang ketujuh adalah mampu menghidupkan orang yang mati, mampu menghidupkan orang yang mati dari
kubur. Ini mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Nah, tentang wafatnya Nabi Isa alaihissalam, seperti apakah? Jadi akidah kaum muslimin yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa alaihissalam ini adalah masih hidup dan belum meninggal dunia. Nah, Allah menceritakan makar ini orang Yahudi dan bantah terhadap anggapan-anggapan mereka di dalam firman-Nya ini. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'ad dhanni wa ma qataluhu yaqina. Karena ucapan mereka orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Jadi ini jawaban Allah atas makar ucapan orang-orang Yahudi. Nah, apa benar Allah mewafatkan Nabi Isa? Dalam Quran surah An-Nisa ayat 158 disebutkan, Barrafa'ahullahu ilaih wa kanallahu azizan hakima. Tetapi yang sebenarnya adalah Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Dalam tafsirnya Ibnu Atiyah mengatakan yang artinya umat Islam sepakat terhadap makna yang disebutkan dalam hadis. Dalam banyak hadis yang mutawatir bahwa Nabi Isa alaihissalam berada di langit dan masih hidup. Dia akan turun di akhir zaman, membunuh babi, mematahkan salib, membunuh Dajjal, memenuhi bumi dengan keadilan, dan agama Muhammad SAW lah yang akan menjadi pemenang. Dia juga berhaji ke Ka'bah dan tinggal di muka bumi selama 24 tahun. Ada yang mengatakan selama 40 tahun. Nah ini keyakinan kita ya anak-anak, bahwa Nabi Isa alaihissalam ini diangkat oleh Allah, nanti akan diturunkan kembali sebagaimana dalam penjelasan tafsir. Apa hikmah dari kisah Nabi Isa alaihissalam ini? Nah, berdasarkan kisah tadi kita akan bisa mengambil hikmah dan pelajaran suri tauladan. Yang pertama adalah kita harus menjaga kehormatan diri, kehormatan orang tua dan keluarga, seperti yang dicontohkan oleh Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, seorang wanita yang suci. Yang kedua, kita harus berani berkata yang benar, seperti yang dicontohkan Nabi Isa alaihissalam, berani mengajak manusia agar mau menyembah hanya kepada Allah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kita harus meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah seorang Rasul, utusan Allah, bahwa Nabi Isa bukan Tuhan dan juga bukan anak Tuhan. Dia adalah utusan Allah. Kita meyakini bahwa Nabi Isa diberi wahyu berupa kitab suci Injil. Kita harus menyembah Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Suci. Kita yakin bahwa orang yang takwa pasti dilindungi oleh Allah SWT. Seperti Nabi Isa alaihissalam yang dikejar-kejar pasukan Romawi untuk disalib, tetapi Allah SWT menyelamatkannya. Nah ini anak-anak, yang hikmah dari kisah Nabi Isa alaihissalam, semoga semakin menguatkan keyakinan kita, keimanan kita tentang kisah Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran. Mari kita tutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.